warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai dan yang saya banggakan para ustadz dan ustazah. Sebelumnya saya mohon maaf, bukannya pengen menggurui, bukan juga untuk mengajarkan, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman. Ya insya Allah kalau kita berbagi pengalaman, ada hal-hal yang mungkin belum kita dapat dan bisa kita dapat dengan berbagi. Kalau mengajarkan ini, kalau saya mengajarkan di sini, saya sama seperti ngajarin bebek berenang. Ya, karena saya yakin di sini para ustadz ustazah adalah seseorang yang hebat-hebat semua. Ya, hebat-hebat semua. Ya, kalau hari ini kita melakukan atau melaksanakan kegiatan pelatihan yang temanya mendidik dengan bahagia. Dari awal saya duduk di depan, kemudian mendengarkan Mars JSIT dan Mars Nurul Ilmi, saya pikir saya bicara dengan Ustadz, pelatihan ini selesai. Ketika saya mendengarkan Mars tersebut, saya pikir pelatihannya sudah selesai. Kalau semua guru-guru yang di sini, ustadz dan ustazah yang di sini memahami betul Mars tersebut. Ya, bodoh sekali kalau orang-orang yang hadir di tempat ini kemudian nggak merasa bahagia. Masih ada yang nggak bahagia di sini? Masih ada yang nggak bahagia, merasa nggak bahagia di sini? Saya kalau diamanahkan di tempat ini, masya Allah, kalaupun saya nggak digaji, saya bahagia. Wallahi Ustaz. Kalau saya diamanahkan untuk di tempat sini, kalau saya tidak digaji, saya tetap bahagia. Kalau kita paham dengan Mars yang tadi. Mars Nurul Ilmi diawali dengan sujud dan doa, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bercita-cita membangun anak bangsa dengan Quran dan Sunnah. Ini lebih besar dari dunia dan isinya. Betul Ustaz? Ya kalau masih ada yang nggak bahagia di sini, saya orang Jakarta, mohon maaf, saya sebut bodohnya ke tulang-tulang, sampai nyerep ke tulang sumsum. Wallahi, beneran. Ya, kepala sekolah, Pak Pembina, Pak Pimpinan, kalau ada yang nggak bahagia, guru-guru di sini nggak bahagia, ustadz-ustadz sini nggak bahagia, keluarin aja. Setuju? Yang nggak bahagia keluarin, setuju? Itu tadi, ngapain kita memelihara orang yang bodohnya ke tulang-tulang sampai nyerep ke tulang sumsum? Ya kalau dijadikan sop kaki yang kita sedot sumsumnya nggak enak itu. Ya, tadi demi Allah, walaupun nggak digaji, kalau semboyannya seperti itu Quran dan Sunnah, wah, wallahu akbar. Ada nggak yang masih nggak yakin? Saya nggak mungkin nggak yakin kalau semua nggak percaya kalau Allah sudah memberkahi kita, meridhoi kita, selesai, betul. Kita nggak perlu merasa khawatir dengan kekurangan apapun, betul ya? Kalau masih ada yang merasa seperti itu, makna syahadatainnya harus dikoreksi, betul ya? Sepakat nggak? Apalagi saya dengar selentingan di sini. Ini saya belum masuk materi, mohon maaf. Selentingan di sini ini luar biasa nih. Ini sekolah yang sangat memuliakan guru-gurunya, mensejahterakan guru-gurunya. Ada yang diumrohin, ada yang dapat DP rumah,
ada gaji ke-13 bahkan ke-14. Betul? Betul apa benar? Masih juga nggak bahagia. Masya Allah. Double begonya itu. Bego. Kalau saya jadi pimpinan di sini masih ada yang nggak bahagia, keluar. Cari tempat lain yang bisa membahagiakan seperti di sini. Keluar. Benalu Pak, parasit, ngapain dipikirin yang begitu? Ya, sepakat? Alhamdulillah berarti selesai pelatihannya. Karena bahagia semua. Ya tadi, ya Masya Allah. Baik, sekali lagi saya nggak mau mengajarkan, ya bukan saya pengen memberikan ilmu atau segala macam. Saya yakin semua sudah hebat-hebat. Saya hanya ingin berbagi. Saya dengar cerita dari para pimpinan, Masya Allah. Ini di Jambi nih. Dibandingin sama Jakarta ini lebih hebat nih. Ya, saya juga ngurusin sekolah. Ya, kemudian saya bandingkan dengan sekolah saya, Masya Allah. Antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit. Ya. Tapi kalau masih ada yang nggak bahagia di sini, guru-guru saya di sana itu lebih hebat dan lebih mulia. Nanti saya ceritain. Ya, saya ceritakan. Baik, ini nama saya bukan Khairul Usman, Ustaz. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi orang baik. Ya, Usman Sobari, SE, SPDI. Saya dulu tukang ikan, jualan ikan hias. Lulus SMA, tidak langsung melanjutkan kuliah, tapi jualan ikan hias. Tapi kalau secara cuan, wah lebih besar tukang ikan ketimbang kerja. Walaupun pakaiannya cuma kaos sama sendal jepit. Dan basah-basahan sama bau amis. Tapi kalau isi kantong, harum semerbak dan manis rasanya. Ya beneran. Ya jadi jangan dilihat profesinya tukang ikan, cetek. Ya justru pedagang itu, wira swasta itu gajinya lebih banyak. Ya kan? Karena gaji penghasilannya buat dia. Dan bahkan lebih hebat, lebih pintar. Kenapa? Potensinya semua keluar. Kalau saya dagang dulu begitu. Saya duduk di dalam toko, sepi. Saya lihat kanan kiri rame, kok toko saya sepi. Saya keluar tuh. Dari jauh saya lihat toko saya posisikan diri sebagai seorang pembeli. Apa yang kurang dari toko saya? Sehingga apa? Akhirnya potensi saya keluar. Oh, kurangnya seperti ini. Oh, kayak gini ya kurangnya. Ternyata di dunia apapun, dunia pendidikan kah, dunia perusahaan kah, dunia industri dan usaha pun sama. Kalau kita nggak mau membuka potensi diri kita, nggak bisa tuh. Saya yakin semua punya potensi nih. Cuma tinggal digali aja gitu kan. Ya ada yang bisa nulis. Kalau nggak digali, buat apa? Mau nulis diare doang. Udah kayak zaman dulu. Nulis diare di buku diare, kemudian masukin bulu ayam. Zaman dulu begitu ya Pak. Masukin bulu ayam. Sampai berharap bulu ayamnya itu tumbuh menjadi banyak. Gitu. Ya kalau punya potensi bisa menulis, tulis. Dakwah lewat tulisan. Kan gitu ya. Jadi semua ini kita coba niatkan sebagai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memajukan anak-anak bangsa atau anak-anak muslim. Maka bahagialah kita sebagai seorang guru. Baik. Bapak Ibu bisa ngelihat semua? Ada yang punya anak? Ada yang belum punya anak? Oke, saya coba tanya ya. Ustadz punya anak? Belum. Wah, pasti punya ya. Ustadz kalau ngelihat foto anak, coba bayangin anak Ustadz. Kira-kira kalau Ustadz punya anak, apa yang Ustadz harapkan terhadap pendidikan anak Ustadz? Itu nampaknya bukan belajar itu, main HP itu, ngumpet itu. Jadi yang saya harapkan harusnya itu tidak seperti itu ya. Dia santai, fokus tapi tidak fokus ini. Dia menikmati buku tapi bukan buku ternyata. Intinya itu tidak nampak apa yang dikerjakan. Jadi harus kita melihat ke depan dan membimbing lagi. Terima kasih itu aja Pak. Sementara. Harapan saya
Gimana ya? Iya. Enggak. Harapan saya itu harus lebih baik dan lebih jelas pendidikannya. Jadi saya akan masukkan ke dalam sekolah yang lebih baik. Insyaallah, gimana ya? Bingung saya. Aduh. Gimana? Curhat ini jadi? Mesti ngundang Mama Deden kalau gini. Iya. Yang dibutuhkan dia apa ya? Jangan bingung, Ustaz. Pegangan dulu. Iya. Pegangan. Saya udah megang buku ini. Iya. Sampai bingung ini. Yang saya harapkan kepada anak saya khususnya dalam gambar ini, dia butuh pendidikan yang bagus dan memiliki juga guru yang hebat sehingga dia untuk belajar ke depannya lebih daripada itu. Itu aja. Terima kasih. Takbir. Sekarang akhwatnya. Yang punya anak siapa? Nah, ini. Harapan terhadap anaknya. Oh ya boleh. Saja. Yang saya harapkan jika yang di dalam gambar itu anak saya berharap dia mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, memiliki guru-guru yang layak menjadi teladan, sehingga anak saya bisa tumbuh memiliki bekal untuk masa depannya, bekal yang baik dan bermanfaat. Itu Ustaz, syukran. Bapak Ibu, para ustadz ustadzah, kalau kita menginginkan terhadap anak-anak kita sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ya dengan harapan anak kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang tangguh, dan mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah yang baik, maka kembalikan itu kepada diri kita sebagai seorang guru. Kalau kita sebagai pribadi guru kemudian tidak mengajarkan anak didik kita sebagaimana kita mengharapkan anak kandung kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, itu artinya apa? Itu artinya apa? Curang, picik, licik, kayak tukang loak. Tukang loak tahu? Belinya pengen murah, jualnya mahal. Bapak Ibu, kalau kita berharap anak kita dapat pendidikan yang baik, diajarkan oleh guru-guru yang bertanggung jawab yang baik, maka kita sebagai seorang guru, maka harus melakukan itu kepada anak-anak, bukan anak kandung kita. Ada yang nggak peduli dengan murid-muridnya? Insya Allah nggak ada ya. Ya mohon maaf kalau saya bicara memang kadang suka gampar bener gitu. Ya mudah-mudahan ada yang tersinggung. Ya mudah-mudahan ada yang tersinggung. Karena terkadang orang itu dikasih singgungan yang halus suka nggak nyampe, suka nggak ngerasa. Iya benar. Santai-santai aja. Dikasih sindiran halus, sangkanya obrolan biasa, senyum, dan nggak ada perubahan yang lebih baik. Makanya sekali perlu disindir dengan tusukan-tusukan yang tajam. Ya, baik. Nanti saya akan banyak cerita pengalaman-pengalaman saya. Kalau di sini saya yakin, di sini belum pernah menemukan siswa-siswi yang sebagaimana saya dulu mengajar. Itu lebih jauh ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi kita. Oke. Oleh karena itu saya ingin berbagi tentang bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru. Kemudian sehingga dengan kompetensi kita meningkat, maka kita pun mendidik anak-anak didik kita dengan rasa bahagia. Ya, dengan rasa bahagia. Kenapa kita bahagia menjadi guru? Bahagia jadi guru kenapa Ustaz?
bahagia menjadi guru itu karena bisa mendidik calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Insya Allah, takbir. Keren juga Ya. Kita sebagai seorang muslim patut bahagia menjadi seorang guru. Kenapa? Suri teladan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seorang guru. Betul? Berarti kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak manusia yang paling mulia. Maka kalau nggak ada yang bahagia jadi guru, masya Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu sebagai seorang guru. Makanya ketika dalam hadis, ya, ketika Rasulullah SAW ingin masuk ke dalam masjid, kemudian melihat ada dua kelompok, yang satu sedang membaca Quran, ya, kemudian mungkin murajaah, yang satu lagi sedang membuat halaqah untuk taklim ilmu. Apa kata Rasulullah? Keduanya ini adalah kelompok yang sangat baik dan diridhoi oleh Allah. Tapi kemudian kenapa Rasulullah SAW memilih duduk bersama orang-orang yang melingkar majlis ilmu? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai seorang pendidik. Maka ini adalah yang lebih utama. Insya Allah. Benar ya Ustaz? Benar nggak hadisnya itu? Kalau saya tolong dikoreksi ya. Kemudian apa lagi? Ini kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan guru, berarti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memuliakan Allah, maka baginya surga. Maka di gedung-gedung sekolah Nurul Ilmi ini, apa namanya itu? Tulisannya apa? Ada tagline-nya apa? Motonya, masuk surga dengan mudah, benar ya? Masuk surga dengan mudah. Kalau orang yang menuntut ilmu saja kemudian Allah beri kemudahan dia masuk surga, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memberikan ilmu? Betul? Bagaimana orang-orang yang memberikan ilmu? Kalau yang mau belajar aja kemudian dia dimudahkan oleh Allah masuk surga jalannya, ya tentunya orang-orang yang memberikan ilmu atau seorang guru atau seorang ustadz, maka dia akan lebih mudah lagi jalannya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kita bahagia jadi guru. Ya. Jangan kita jadi guru itu orientasinya cuan, orientasinya duit. Memang betul kita butuh uang untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Tapi jangan jadikan itu menjadi hal yang utama. Sehingga ketika ada beberapa hal yang kecil menimpa diri kita, mungkin di lingkungan sekolah kita, mungkin ada gesekan dengan teman-teman guru kita, akhirnya keikhlasan itu menjadi sirna. Ya, maka saya tadi bilang, demi Allah kalau saya diamanahkan di sini walaupun nggak digaji, saya siap. Masya Allah. Pindah ya berarti ya. Oke, ini nggak kelihatan ya, kecil ya, terlalu kecil ya. Tapi udah hafal insya Allah lah. Ya, kata Rasulullah pun, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah kepada seseorang, maka orang itu menjadi hamba baginya. Wow, mulianya guru itu luar biasa. Ya. Mulianya guru, seorang guru itu luar biasa. Makanya sekali lagi, bahagialah menjadi seorang guru. Saya rela meninggalkan aktivitas menjual ikan hias yang tadi cuannya banyak. Bahkan orang-orang belum punya handphone, masih pager. Tahu pager ya? Titit pesan doang, saya sudah punya handphone, Bu. Tat, tukang ikan loh. Boleh tukang ikan, tapi handphone gue duluan yang punya. Saya rela meninggalkan. Bahkan teman saya ada, dia seorang ahli elektronika dan matematika, kerja di perusahaan asing, gajinya itu 10 juta, 15 juta. Rela meninggalkan itu untuk menjadi seorang guru yang gajinya berapa? 1,5 juta.
1,5. Gajian tanggal 1, tanggal 5 udah koma. Ketika saya tanya, kenapa milih itu? Passion, hati udah susah. Hati mengalahkan cuan. Hati mengalahkan nominal yang banyak. Kalau di sini Masya Allah, gaji baru masuk aja, baru diterima tanda tangan 2 juta ke atas. Benar Ustaz ya? 2 juta ke atas. Di Jakarta saya pertama kali ngajar itu gaji 600.000. Biasa megang duit 10 juta. Ngeliat gaji sebulan 600.000. Pulang sore 6.30 berangkat, pulang jam 15.00. Dilihat gaji 600.000. Sampai rumah kasih istri teriak-teriak. 600.000 buat apa? Apakah masih banyak yang gaji 600.000 di Jakarta? Banyak. Maka sekali lagi kalau di sini nggak bahagia, keluarin satu. Keluarin. Ya. Ada yang mau dikeluarin di sini? Oh mungkin ada, saya mau lebih hebat lagi, PNS, P3K. Bahkan guru-guru saya dapat PNS di cancel. Beneran di cancel. P3K nggak mau. Ngapain jadi budak negara? Masya Allah. Kalau demi Allah, ini saya cerita di Jakarta ya. P3K itu dipindahkan ke negeri. Berarti dia adalah junior di sekolah negeri. Benar ya? Seniornya adalah para PNS. Apa yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya? Semua bebannya dikasih ke junior. PNS-nya santai. Santai. Gak pernah ada di dinas luar. Gak pernah ada di kantor dinas luar. Jadi jangan lihat nominalnya. Tapi kebahagiaan kita berada di satu tempat itu yang kita harus pikirin. Jadi jangan merasa, wah enak PNS. Wah enak jadi abdi negara. Ya. Tidak seperti itu. Banyak teman saya yang akhirnya mengeluh ketika dia dapat P3K, bahkan dapat PNS. Ya, tapi bukan berarti saya ngelarang untuk jadi PNS, enggak, silakan saja. Jadi, silakan saja. Gitu ya. Tapi banyakan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya. Baik. Ini mungkin dalil-dalil yang mungkin para ustadz-ustadznya sudah pada paham lah, pada hafal. Dan kemudian jika kita bahagia menjadi guru, maka mendidiklah dengan bahagia. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya menjamin bagi orang-orang yang mengajar itu atau menjadi seorang guru apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bahkan kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang manusia yang paling baik di antara manusia yang lain. Udahlah, ini udah jaminan. Kalau masih nggak yakin sama ini, Masya Allah. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya kalau udah dengar 2 Mars tadi, udah selesai itu. Pelatihan nggak perlu ada. Nggak perlu ada, Bu. Bikin aja kajian atau membedah makna Marsnya itu. Ya. Membedah itu aja tuh. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, oleh karena itu, Bu, para ustadz-ustadzah, maka untuk membahagiakan anak didik kita, mari kita sama-sama tingkatkan kompetensi kita. Nanti lebih dalam oleh Coach Iwan akan dibedah tuh kompetensi itu kayak apa modelnya. Beliau yang akan membedah. Karena kalau enggak kompeten, kalau kita belum kompeten, maka insya Allah ilmu yang kita berikan kepada anak-anak didik kita itu separuh-separuh, setengah-setengah aja dapatnya. Oke, baik. Ini kompetensi guru. Kompetensi guru itu adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Insya Allah semua sudah paham tugasnya guru ya. Tugas guru apa saja? Mendidik, kemudian membimbing, apa lagi? Apa? Memberi tauladan. Ada berapa tugas guru?
Banyak ya nanti cari. Nah, kemudian aspek kompetensi menurut si Jack Gordon. Pertama, seorang yang disebut punya kompetensi itu bukan hanya dilihat dari pengetahuannya saja, tapi lebih daripada itu. Pertama, dia harus punya pengetahuan yang baik tentang ilmunya dia. Bagi seorang guru bahasa Indonesia, dia harus benar-benar paham dengan keilmuannya itu. Bagi seorang guru matematika, dia harus benar-benar menguasai secara pengetahuan ilmu tersebut. Kemudian apa? Pemahaman. Selain dia tahu, maka dia harus paham dengan apa yang dia miliki. Sehingga ketika kita paham dengan apa yang kita miliki, maka kita transfer ilmu kita kepada anak didik kita, maka hasilnya akan luar biasa. Lalu yang ketiga, kemampuan atau skills. Jadi jangan cuma namanya guru matematika, tetapi skillnya nggak punya. Guru matematika siapa di sini? Guru matematika. Oh, ini Kos Iwan guru matematika. Kos Iwan matematika. Sin 90 berapa? 1. Kos 90? Kosong. Tangan 90? Masya Allah. Ya. Saya bukan guru matematika tapi harus menguasai beberapa ilmu. Gitu ya. Itu kompetensi namanya. Ya harus paham ilmu. Kemudian sikap. Kemudian minat. Jadi seorang guru itu jangan puas dengan guru matematika puas dengan matematikanya saja, jangan. Guru bahasa Indonesia puas dengan bahasa Indonesia saja, jangan. Saya SE ekonomi. Saya ngambil ekonomi itu karena saya tukang ikan, jagang ikan, pengen ngembangin usaha saya. Kemudian dijorokin sama Pak Iwan untuk jadi seorang guru. Karena dulu dia kepala sekolah, saya dijorokin, yuk ikut ngajar. Akhirnya saya ngambil SPDI. Tapi ngajarnya saya apa Pak Iwan dulu? PKN. Kemudian ngajar kewirausahaan. Kemudian mengajarkan tata boga. Iya. Tapi apa saya mengeluh? Enggak. Ini ilmu buat saya. Karena saya dulu tukang ikan. Kalau ada orang yang datang, "Koh, ada ini enggak, Koh?" Saya dipanggil engkoh. Mungkin muka saya kayak Cina kali ya. Iya, beneran. Saya dipanggil engkoh. "Koh, ada ini enggak, Koh? Koh, bisa benerin mesin ini enggak, Koh?" Saya enggak pernah bilang enggak bisa. Saya selalu bilang, "Koh, benerin ini bisa enggak?" Bisa. Walaupun belum tahu. Yang penting saya bilang bisa. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lihat mesinnya, saya lihat yang baru. Saya ambil yang baru, saya bandingin. Ini kerusakannya di mana? Saya lihat, cek, oh nggak ada yang masalah nih. Akhirnya apa? Saya buka mesinnya, saya bersihkan doang tuh dari kotoran-kotoran, cek nyala lagi 200.000. Makanya kayaknya jadi tukang ikan gitu, Ustaz. 200.000. Padahal dibuka, bongkar, bersihin, pasang lagi 200.000. Datang lagi, bisa ini nggak? Bisa. Pokoknya anti buat saya bilang nggak bisa. Maka ketika disuruh mengajarkan tata boga, bisa. Dan alhamdulillah ketika istri saya sakit, sayalah orang yang menggantikan masak. Masak sayur asam oke. Ya masak apapun bisa. Ya jangan ahwat juga jangan sampai nih. Ini prinsip nih. Ahwat kalau nggak bisa masak, waduh suaminya hati-hati tuh. Gampang ke tempat lain. Kalau istri bisa masak kan kangen dengan masakannya. Benar nggak Ibu? Ini masak air aja minta tutorial YouTube. Masak air buka tutorial YouTube. Ini bolak-balik nggak ya? Takut angus. Nah, untuk awat tiga keahlian yang perlu dipunya ini. Pertama bisa masak, bisa mijit, sama bisa mendengar. Kan kalau perempuan senangnya ngomong. Ya makanya kalau nanti punya anak, kalau nggak pernah bisa mendengar bahaya. Anak bakalan nggak mau curhat sama emaknya. Anak nggak bakal mau curhat sama ibunya. Mah,
Mau gini, makanya jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Wah, belum apa-apa udah ngomong. Ceramah deh kan gitu. Dengerin dulu, pakai ilmu cicak. Ya, ketika anak ngomong, baru nasehatin. Ya kasih masukan. Jangan belum apa-apa anak mau cerita udah dicecer dengan nasihat-nasihat. Mama Dedeh ceramah. Akhirnya kabur. Dia lari ke temennya, minta masukan, minta solusi, akhirnya solusinya salah. Dan akhirnya kita yang merasa rugi. Kemudian bisa mijit. Maksudnya bukan jadi tukang pijit, bukan. Kalau seorang guru, nih laki-laki ya, Ustadz, jangan megang yang ahwat. Ini kita megang siswa kita seperti ini aja udah beda nih. Ya. Gimana nak? Bisa? Beda nggak perasaannya? Tapi kalau nggak pernah secara sentuhan seperti itu, nggak bisa ini tuh, nggak dapat itunya tuh, feel-nya. Makanya waktu pandemi kemarin sekolah online itu sangat luar biasa merusak itu. Ya karena guru itu nggak bisa digantikan dengan mesin sama robot. Karena itu yang penting tuh. Makanya kalau bisa mijit anak kita pijit gitu kan, dia akan cerita tuh. Makanya kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak kalau dipijit kan enak rileks ya. Pasti cerita tuh curhat sama tukang pijit, bener nggak? Bener nggak? Iya, karena rileks dipijit tuh rileks. Akhirnya apa? Dicurhat dia tuh. Nah anak kita gitu juga. Ya ketika kita pijit, kita belai, dicerita tuh, enak ngalir tuh. Ya buktinya bapak sama ibunya lah. Ya suami istri main pijit-pijitan, pasti curhat sambil curhat tuh. Karena rileks. Ya mohon maaf, saya juga sebagai seorang herbalis. Saya juga herbalis, bisa ngebekam juga, bisa kiropraksi juga. Ini langganan saya nih. Langganan saya. Kalau habis keliling-keliling Indonesia, pasti kalau pulang pijitin dong man, bekam dong man. Oh, bores, asal ada cuan. Makanya kalau seorang herbalis itu, nah makanya saya tadi bilang, maka kompetensi itu dibanyakin. Nih Ustadz Iwan ini luar biasa banyak ini. Teknik sipil, ini beliau nih. Kemudian akuntan, matematika jago, fisika oke. Wah semua dilalap sama dia. Ya asesor juga, instruktur juga. Instrukturnya aja macam-macam. Mau instruktur apa? Mau pelatihan apa sama beliau? Ya, cuman kalau buat bekam nggak bisa dia ngebekam. Ya, jauh di saya, sama saya itu jauh dia. Nah, alhamdulillahnya dengan kompetensi saya bisa herbalis dan ngebekam, saya bisa baca karakter anak-anak. Sambil nakut-nakutin anak-anak. Misalnya contoh, coba telapak tangannya Ustaz, lihat. Saya bisa ngelihat bisa ngelihat kesehatannya dari telapak tangan. Bukannya meramal, tapi diagnosa, gitu kan? Bukan meramal jodoh, ini kesehatan, diagnosa. Ya, ini ada gangguan sedikit pernapasan, apakah batuk, pilek, asma atau apa, mungkin ada. Kemudian kurang minum air, benar ya? Air putih maksudnya jarang. Benar apa enggak? Iya, sedikit minum air putih. Kenapa? Wah. Ininya kering kulitnya. Ininya kalau biru, ini gangguan pernapasan. Jadi ini. Kalau yang garis-garisnya hitam, ruas-ruas jarinya hitam, sampai ininya hitam, itu jarang buang air besar, airnya sembelit. Kemudian kalau yang perempuan hati-hati kalau kelingkingnya runcing, ya kelingkingnya runcing, yaitu masalah reproduksi, hati-hati. Ya, jangan panik juga, jangan. Kalau yang kukunya ada bulan sabitnya, kalau semuanya ada bulan sabitnya, hormonnya lagi nggak stabil. Wah, jadi praktek ini Pak Iwan. Contoh kedua, kalau yang buang airnya jarang, buang air besarnya jarang, telunjuknya pasti bengkok, bukan karena kecelakaan, bukan karena jatuh,
Kalau semakin parah jempolnya bengkok. Nah itu kompetensi maksudnya. Ya itu kompetensi. Kemudian jerawat juga sama. Jerawat itu gejala, bukan jerawat itu kebanyakan makan kacang, bukan. Bukan puber kedua, bukan. Bisa jadi jerawat yang ada di wajah kita. Makanya lihat munculnya di mana. Kalau munculnya di hidung, itu pasti ada penyakit yang ada di dalamnya. Ya, bisa lambungnya, bisa jantungnya, gitu ya. Jadi bukan kebanyakan makan lemak, bukan. Gitu ya. Ya itu ini aja intermezzo. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya ini nggak perlu ngebahas inilah. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu tugas dan perannya sebagai seorang guru. Ya, jadi maksimalkan saja tugas dan peran seorang guru. Kemudian tadi intinya pokoknya bahagia aja lah ngajar. Apalagi di sini udah luar biasa. Ya, dikasih gajinya gede, bonusnya banyak, bener ya? Kalau bohong dosa. Ada yang sudah umroh di sini, diumrohin sama yayasan? Banyak. Ada yang udah dapat DP rumah? Ada. Ada yang di DP-in suami? Oleh karena itu Bapak Ibu, terus kita mengupgrade skill kita, keterampilan kita. Jangan pernah puas, jangan pernah merasa nyaman dengan kondisi yang sekarang. Jangan keluar dari zona nyaman, jangan. Tapi melebarkan zona nyaman. Masa udah nyaman kita keluar? Jangan. Tapi melebarkan zona nyaman. Kalau ada bahasa, yuk keluar zona nyaman, jangan. Tapi melebarkan zona nyaman. Oke. Ini skillnya bisa kita lakukan apa? Pertama, banyakin pelatihan-pelatihan. Insya Allah Yayasan Nurul Ilmi ini akan membuat pelatihan-pelatihan untuk guru-gurunya sehingga guru-gurunya semakin banyak kompetensinya. Ikutin pelatihannya dengan baik. Ya. Kenapa? Kalau guru-gurunya hebat, potensinya banyak, maka insya Allah siswanya pun, murid-muridnya pun akan menjadi orang yang hebat. Gitu ya. Ini banyak. Tingkatkan skill, kemudian tambah kompetensi kita, kemudian perbaharui teknologi kita. Insya Allah semua teknologi udah oke ya. Udah oke semua ya. Nanti Pak Iwan mungkin akan beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mungkin belum kita ketahui, mungkin nanti akan di-share oleh Pak Iwan. Ada yang sudah kenal Padlet? Ada ya? Itu gunakan untuk pembelajaran juga oke. Banyak ya, nanti Pak Iwan yang akan menjelaskan. Oke, jadilah guru hebat yang menyenangkan. Bapak Ibu, saya pengen cerita sekarang. Saya pengen cerita, mungkin cerita saya ini bisa menjadi motivasi Bapak Ibu guru semua. Para ustadz dan ustazah semua. Pernah nggak Bapak Ibu atau wali kelas menemukan siswanya itu malas belajar? Banyak. Yang susah banget menangkap pelajaran, ada. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Menasehati? Kemudian? Apa? Memberikan pendekatan khusus. Memberikan pendekatan khusus. Lebih ke apa? Les? Enggak, apa? Ya, terus? Betul, itu yang bagus. Saya pernah punya kasus. Dan bukan satu, dua kasus, tapi banyak. Tapi kalau di sini mungkin saya pikir nggak ada. Ya. Jadi ketika melihat anak didik kita, dia nggak bisa menangkap pelajaran yang kita berikan, jangan langsung coba kita lihat kenapa dia nggak bisa nangkap pelajaran. Saya punya murid seperti itu. Akhirnya apa? Saya home visit, saya datang ke rumahnya, ternyata rumahnya itu dia ada 5 orang, satu keluarga 5 orang. Rumahnya itu RSSSS. Rumah sangat sederhana, sampai-sampai selonjoran saja susah. Beneran, ini beneran. Berapa S tuh? Ya.
Ketika saya datang, kamar tidurnya di situ, dapurnya di sebelahnya, nggak ada sekat. Kamar tidur, dapur, kamar mandinya di luar. WC umum. 5 orang keluarga. Kasurnya cuma 1. Tidurnya gantian kayak orang ronda. Jam sekian sampai jam sekian bapak sama ibunya. Jam sekian sampai jam sekian baru anaknya. Inilah yang menyebabkan dia tidak bisa menangkap pelajaran. Kalau di sekolahan tidur, kalau di sekolahan ngantuk. Kemudian kita coba memaksa dia untuk bisa paham dengan matematika. Kemudian kita maksa dia untuk bisa paham bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian menghafal Quran. Jangankan untuk belajar di rumah, tidur aja dia gantian. Pernah punya kasus kayak gini? Pernah punya kasus gini? Gimana kemudian solusinya? Kalau kita menemukan siswa kita yang seperti ini. Padahal kita pengen, tadi kata Ustadz ini tujuan jadi guru tadi, ingin membangun anak bangsa yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Kan gitu. Lalu bagaimana ketika kita menemukan kayak gini? Apa solusi kita? Ada lagi, pernah nggak nemuin anak perempuan, siswa saya perempuan, nggak pernah mau pulang ke rumahnya dengan cepat, walaupun sudah pulang, bubar pulang, sampai dia pulang maghrib, menunggu ibunya pulang kerja. Kenapa? Karena dia takut diperkosa sama ayah tirinya. Bukan ngomong kosong ini. Pernah nemuin kayak gitu ibu? Apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Ini bukan 1-2 anak. Belum lagi yang punya tunggakan sampai 20 bulan. Kita nggak pernah tegur anaknya. Kita panggil orang tuanya, kenapa? Cerita. Retak rumah tangganya, bapaknya di penjara, sehingga ini anak tidak ada yang ngurusin. Pernah nemuin kayak gitu? Pernah nemuin kayak gitu? Demi Allah Pak, guru-guru saya yang di sana gajinya rata-rata, kepala sekolahnya aja cuma 3 juta gajinya. Kebayang kan? Kalau kepala sekolahnya 3 juta, bagaimana guru-gurunya? Walaupun guru-guru saya seperti itu, tapi luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ketika saya tanya, kenapa mau kayak begini? Hati Pak, ini tempat buat saya berdakwah. Ini tempat buat saya mencari jariah untuk akhirat saya. Dia nggak mikirin tuh nilai-nilai nominal gede-gede. Ya, mungkin Bapak Ibu nggak pernah tuh nemuin kayak begitu, Masya Allah. Pak Iwan dulu waktu jadi kepala sekolah, guru-guru belum THR. Saya dulu jadi gurunya dia, 6 bulan gaji dirapel Bu. Mending kalau gajinya 5 juta sekali gajian 6 bulan gitu ya. Enggak. 6 bulan. Nggak gajian, baru 6 bulan digaji tuh, dibayar. Dan cuma dia ada di angka 2 juta, 6 bulan loh. Cuman apakah saya mengeluh, gue keluar aja dari sini? Enggak, Masya Allah. Karena saya tadi niat saya tuh, ini ibadah buat saya. Tapi Alhamdulillah, ketika keikhlasan itu saya lakukan terus menerus, walaupun gaji saya misalnya 1.500.000, keluarga saya, ngurusin keluarga saya, anak saya itu 3. Yang 1 di Ponorogo saya pesantrenin, yang 1 ada di Bogor saya pesantrenin, tapi Alhamdulillah Allah cukupkan terus. 1,5 juta Bu, sebulan bisa nggak hidup? Makan aja buat makan berapa? Kalau sehari 50.000 berapa sebulan? Apalagi cabai sekarang mahal ya. Minyak susah. Mahal. 1.500.000 sebulan. Tapi Allahu Akbar. Guru matematika saya hebat apapun suruh ngitung itu nggak akan bisa nemu. Dari mana aja tuh Allah. Itulah keikhlasan Bapak Ibu. Makanya Masya Allah. Kalau guru-guru sini, sekali lagi guru-guru sini udah dapat gaji gede, bonus gede. Masih punya niatan yang, ya udah Ustaz. Buang-buangin aja nih yang kayak gini. Ya, ini udah luar biasa nih. Ya, udah luar biasa. Maka banggalah sekali lagi para ustadz, ustazah. Menjadi guru di Nurul Ilmi ini sangat-sangat luar biasa. Ini peluang buat kita semua untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kenapa sih anak kecil gampang banget bahagia? Benar nggak? Anak kecil gampang banget bahagia kenapa? Ya karena kepentingannya, keinginannya sederhana. Ya, keinginannya sederhana. Asal ngelihat taman lari-lari udah senang, bahagia. Main sama bapak ibunya sudah bahagia. Dibelai sama bapak ibunya sudah bahagia. Lalu kenapa ketika kita semakin dewasa, kebahagiaan itu sulit muncul? Kenapa tuh? Karena keinginan kita juga meningkat. Beli rumah, nyicil rumah. Ya. Nyicil rumah sekian, dilihat gajinya udah kepotong semua, kecil nih. Protes, ngedumel. Padahal gajinya sudah besar. Dia ngelihat kecil itu karena sudah kepotong sama DP rumah. Masih ngeluh juga. Nggak bahagia dia ganjarnya. Ada yang kayak gitu di sini? Ada yang kayak gitu di sini? Ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada keluar. Ya, Masya Allah. Jadi kita kalau mau bahagia, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah untuk sederhanakan kepentingan dan keinginan kita. Ya, sederhanakan keinginan kita. Kalau kita pengen punya keinginan yang sederhana, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapat pada hari ini. Ya. Kalau nggak bersyukur sampai kapanpun nggak bakal bahagia. Oke. Maka jadilah seorang dai, pendakwah, dan dengan menjadi guru yang ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustazah, mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang bersyukur, dan guru-guru yang bahagia, dan kemudian kita membahagiakan anak didik kita. Oleh karena itu buatlah program-program yang gila, program-program yang bukan biasa-biasa saja, untuk menjadikan anak didik kita tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Bikin program. Kalau bikin program, mikirin sambil ngebayangin senyumnya anak didik kita dengan prestasi-prestasi mereka. Sambil ngebayangin senyumnya orang tua siswa kita, dilihat anaknya mempunyai banyak prestasi. Kemudian bayangin kemudian kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka buat programnya itu akan lancar. Jadi jangan jadi guru itu cuma sekedar ngajar, duduk, pulang. Ngajar, duduk, pulang. Ya. Buatlah program-program dengan ide-ide yang gila, ide-ide yang hebat. Ayo tunjukin bahwa kalau kita punya anak pengen dapat pendidikan yang baik, maka anak didik kita pun harus kita didik menjadi orang yang baik. Maka jadilah guru yang tangguh, guru yang cerdas, dan guru yang berakhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ustadz Iwan.